Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Bu Sri Rahayu selaku dosen pengampu Sistem Informasi Geografis beserta teman-teman dan juga penonton sekalian. Nama saya adalah Nafis Haikal dengan NIM 210401201300085. Di sini saya akan melakukan tutorial atau langkah-langkah bagaimana cara membuat peta SKL. Di sini mungkin saya akan mencontohkan hanya dua peta SKL, yaitu yang pertama adalah SKL morfologi dan yang kedua adalah SKL kemudahan dikerjakan. Baik, mari kita membuat peta SKL morfologi. Seperti yang kita ketahui dalam pedoman untuk membuat SKL, satuan kemampuan lahan, modulnya yaitu Permen PU nomor 20 tahun 2007. Di sana tertulis bahwa SKL morfologi itu kita membutuhkan pertama adalah SHP morfologi dan juga SHP kelerengan. Dan dimana kita bisa mendapatkan SHP kelerengan ini bahannya adalah dari Depnas, yaitu SHP dari Depnas. Kita bisa memilih di mana daerah yang kita inginkan untuk kita ketahui kelerengan atau ketinggian absolutnya dan yang lain-lain. Lalu kita bisa melakukan prosesnya di QGIS. Baik, kita langsung masuk prosesnya di mana saya sudah mendownload data Depnas di sini. Di sini kebetulan saya mengambil di wilayah Kabupaten Karanganyar, tepatnya di daerah klaster Tawangmangu. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah untuk mereproject atau warp di sini, karena di sini CRS-nya masih belum sama dengan CRS yang seharusnya, di mana di sini masih dalam project CRS yang default yaitu WGS 84, dan kita harus mengubahnya sesuai dengan yang benar, yaitu 32749 WGS 84 UTM Zone 49S. Itu letaknya untuk lokasi Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Bisa langsung kita reproject. Saat kita mendapatkan reproject, alangkah baiknya data yang lama kita hapus saja gini. Lalu setelah itu kita bisa melakukan apa istilahnya untuk supaya nanti itu tidak terlampau lama dalam proses intersect dan yang lain-lain. Kita bisa klik raster by mass layer, dimana kita di sini ada cluster Tawangmangu, source CRS-nya juga adalah yang sama seperti tadi. Bisa kita klik run. Nah, kita sudah mendapatkan hanya pada wilayah klaster Tawangmangu di sini, dimana itu adalah target kita nanti. Lalu selanjutnya untuk membuat peta dalam hal ini adalah kelerengan, maka kita harus melakukan slope atau kita membuat kelas-kelas kemiringan lereng nanti begitu. Dimana kita bisa langsung klik slope, lalu kita klik compute edge. Di sini kita pilih clip mass, yaitu yang tadi sudah kita potong. Kita bisa klik run seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita bisa melihat di sini bahwa ini masih seperti ini, dari kemiringan 0 sampai 52 derajat seperti ini. Ini bisa kita hapus saja ya teman-teman. Bisa kita simpan saja di bawah itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita melakukan apa istilahnya adalah reclassify by table, yaitu kita menentukan kelas-kelas lerengnya dan juga nanti kita bisa menentukan nilai-nilainya dari kelas-kelas lereng itu berapa. Tadi reclassify by table, kita add row, kita punya 5 row dalam ketentuan dari Permen PU, di mana ada 0 sampai 2, 2 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 40. Lalu di atas 40 di sini kita buat 40 sampai 100 saja, karena kita tahu kemiringan lerengnya tadi hanya sampai 55. Sekian. Di sini kita bisa beri skor sesuai dengan ketentuan juga, di mana yang kita ketahui bahwa semakin terjal lereng, maka skor yang didapatkan adalah semakin kecil begitu. Kita bisa klik run tadi. Kita sudah mendapatkan reclassify by table. Reclassify raster. Kita lihat saja.
Mohon maaf teman-teman, tadi sepertinya saya keliru dalam menginput data. Mari kita ulangi aja. Kita buat cepat aja ya. Ini raster inputnya kita harus yang slope. Tadi saya lupa untuk memilih yang slope, maaf. Kita isi seperti yang tadi, 02, 215, 15, 25, 25, 40, dan 40, 100. Dimana ini 5, 4, 3, 2, 1. Kita klik OK. Kita harus pastikan kalau yang kita pilih ini benar, tadi saya salah. Kita klik run. Nah, kita akan mendapatkan reclassify raster itu seperti ini, dimana ini sudah ada nilainya 1-5 sesuai dengan yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya adalah kita bisa melakukan proses yang dinamakan itu adalah conversion, dimana itu polygonize. Jadi kita ubah data raster ini ke dalam data vektor gitu. Ini untuk nama fieldnya nanti kita bisa ubah nilai lereng. Run saja. Memang kalau misalkan kita menggunakan reproject yang besar tadi, ini akan lama, makanya tadi kita potong dulu sesuai dengan wilayah studi saja. Oke, kita sudah mendapatkan data vectorized-nya. Di sini bisa kita lihat, wah kita mendapatkan nilai lereng dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu tadi nilainya berarti itu memiliki kelerengan yang curam istilahnya. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan fix geometri terlebih dahulu, karena kita tahu nanti waktu belum di fix geometri, waktu kita melakukan dissolve atau penyatuan dari masing-masing kelas itu nanti akan error gitu. Oke, kita sudah melakukan fix geometris, ini bisa kita hapus saja karena di sini di open attribute table nilai lereng masih sangat banyak, yaitu 11.059. Itu kan tidak mungkin sebanyak itu ya. Kita bisa melakukan di sini adalah dissolve. Dissolve ini maksudnya adalah nanti nilai 5 itu hanya ada 1 hanya 1, 2 hanya 2. Jadi masing-masing nilai nanti akan ada 1, digabungkan lah istilahnya gitu. Kita klik run. Sini mungkin prosesnya akan agak lama ya, karena tadi kita mengetahui ada 11.059 data. Kita tunggu aja prosesnya. Oke, sudah kita dapatkan data dissolve. Kita hapus saja yang tadi. Di sini kita bisa mendapatkan nilai lereng 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya adalah kita bisa membuat klasifikasi lereng. Klasifikasi lereng gitu. Kita buat ini, dalam bentuk text unlimited. Kita mendapatkan ini, mungkin kalau nggak salah itu kelasnya adalah morfologinya. Di sini adalah kalau lebih dari 40, ini kita itu aja ya, ubah lebih dari 40% dulu. Di sini kita ubah itu 25 sampai 40%. Setelah itu 15 sampai 25%. Kita ubah ini 2 sampai 15%. Lalu ini adalah 0 sampai 2% gitu. Kita sudah mendapatkan nilai lereng dan klasifikasi lerengnya. Sementara yang kita ketahui juga bahwa nilai morfologi itu kan juga sesuai dengan kelas lereng, klasifikasi lereng yang ada. Jadi kita di sini bisa langsung membuat morfologi itu teman-teman.
Kita bisa di sini text unlimited saja. Kita lanjutkan tadi. Di sini kita bisa mendapatkan nilai morfologi. Yang pertama adalah gunung, karena kelas lerengnya lebih dari 40. Di sini perbukitan. Selanjutnya adalah mohon maaf, di sini adalah berombak, itu klasifikasinya. Maaf, untuk nilai yang 2 ini 25-40 adalah bukit. Lalu yang 15 sampai 25 ini adalah bergelombang. Selanjutnya adalah berombak. Dan yang paling datar ini ya datar. Kita bisa klasifikasi kelas lagi di sini, dimana kita bisa memberi ini nama nilai atau skor lah. Nilai skor sama aja nilai morfo. Kita bisa beri nama seperti itu. Kita bisa klik ini sesuai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bisa melakukan yang namanya skor SKL morfo, gitu. Skor SKL di sini yang dimaksud adalah skor SKL morfologi, di mana nilainya kita bisa membuka ini. Karena kebetulan ini sama, tapi saya contohkan saja. Ini tadi kita punya nilai lereng ditambah dengan nilai morfo. Jangan lupa kita beri kurung, teman-teman. Ini kita per 2 begitu. Kita klik OK, maka ini akan sangat sesuai, karena memang kelerengan dan juga morfologi itu merupakan hal yang sama, tapi kita mengikuti panduan dari SKL yang ada. Lalu kita bisa memberi namanya di sini adalah kelas morfologi. Kita kasih nama kelas morfologi atau klasifikasi lah ya, klasifikasi. Nah, kalau skor 1 sesuai dengan panduan adalah SKL morfologinya itu rendah, selanjutnya adalah kurang, lalu nilainya yang satu lagi adalah cukup, selanjutnya adalah rendah, kurang, mohon maaf ini adalah sedang, lalu ini cukup, selanjutnya adalah tinggi. Bisa kita save yang sudah kita lakukan tadi, teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa klik properties, klik simbol logic, kita categorize, kita klik yang klasifikasi. Bisa kita kita sesuaikan di mana tadi rendah, kurang, cukup, sedang, cukup, dan tinggi seperti ini. Kita bisa memilih warna yang gradiasi gitu ya, maksudnya dari yang kecil ke besar. Kita klik apply. Oke, setelah kita dapatkan ternyata nilai yang rendah. Oh, sepertinya saya kebalik, teman-teman. Mungkin kita bisa invert ini aja. Kita bisa ketahui di sini. Nah, semakin nilai itu ke merah, ke gradiasi merah, itu nanti menandakan bahwa SKL morfologinya itu adalah semakin jelek, semakin rendah, atau mungkin kita bisa menyimpulkan kalau kemiringan lereng yang ada itu dinilai cukup tinggi lah istilahnya gitu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan di pembahasan SKL kemudahan dikerjakan. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan tutorial terhadap SKL kemudahan dikerjakan, di mana menurut dari Permen PU nomor 20 tahun 2007 dibutuhkan 5 layer atau 5 SHP dalam pembuatan SKL kemudahan dikerjakan ini, yaitu topografi atau ketinggian absolut, jenis tanah, batuan, lereng, dan juga di sini tuh namanya adalah
morfologi. Kita harus melakukan yang disebut dengan scoring di sini, di mana topografi kita sudah mempunyai scoring 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan ketinggian 0 sampai 200, 200 sampai 500, 500 sampai 1500, 1500 sampai 3000, dan selanjutnya adalah di atas 3000 begitu. Selanjutnya untuk jenis tanah kita harus melakukan scoring juga sesuai dengan SKL yang ada, di mana di sini ada tanah andosol atau tanah andisol, itu sama saja. Lalu scoring tanahnya itu semuanya adalah 3 sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya adalah geologi atau batuan, di mana di sini adalah geologinya adalah vulkanisme dan juga ada sedimentasi, di mana skornya adalah 2 dan hanya sedikit yang 3. Selanjutnya adalah morfologi, yaitu kemarin yang tadi barusan kita kerjakan SKL morfologi, di mana skor SKL di sini adalah 4, 3, 2, 1 seperti itu ya, dan 5 itu saja. Lalu di sini ada kelerengan. Kelerengan adalah nilainya 1, 2, 3, 4, 5 seperti tadi. Kita harus melakukan intersect satu persatu, dimana kalau kita melakukan intersect di QGIS bisa kita lakukan contoh, misalkan kita lakukan di batuan dulu, dan juga kita lakukan di jenis tanah seperti ini. Nah, di sini intersection adalah gabungan dari jenis tanah dan juga batuan seperti itu. Namun di sini saya akan meminta bantuan dari ArcGIS, karena ArcGIS bisa langsung intersect kelima layer ini. Mari kita buka ArcGIS saja. Di sini ArcGIS bisa langsung untuk melakukan, di sini kita bisa melakukan search intersection, atau mungkin bisa kita cari di ArcToolbox dan lain-lain sama saja. Di sini saya akan langsung search. Kita buka tools intersect. Ini maaf, kita bisa klik batuan scoring, jenis tanah, ketinggian absolut, lereng, dan morfologi gitu. Lalu kita bisa klik OK. Kita tunggu sebentar karena proses intersect itu merupakan tuh kita sudah mendapatkan di sini, dan yang kita butuhkan di sini hanyalah masing-masing dari scoringnya saja. Baik, kita bisa save nanti seperti ini caranya, save layer as file. Kita data, export data, bisa kita save di mana saja di sini, lalu kita klik OK. Kebetulan sudah saya save tadi, sudah saya taruh di sini, dan ini adalah hasilnya, yaitu gabungan. Gabungan ini tadi merupakan hasil dari intersect kelima SHP atau layer ini. Di sini kita sudah memiliki semua nilai-nilai yang ada, tapi karena ini jumlahnya sangat luar biasa banyak, mari kita coba untuk menjumlahkan saja dulu. Kita di sini membuat skor kemudahan lainnya kita buat 1 saja. Kita buat skor gini ya, underscore KD maksudnya di sini adalah kemudian dikerjakan. Kita membuat line 1 supaya tidak ada koma, supaya kita mendapatkan hasil yang bulat saja. Kita klik OK, update existing field, skor KD, field and value. Mari kita jumlahkan satu persatu. Baik. Di sini mari kita beri dengan kurung. Lalu kita bagi, kita bagi dengan, karena jumlah semua SHP-nya atau jumlah itunya ada 5, kita bagi 5.
mari kita klik OK. Maka kita sudah bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Sini ada nilai 2, ada 3. Di sini kita memiliki nilai yang sangat banyak, di mana features totalnya adalah 316. Mari kita melakukan penyederhanaan supaya mudah. Yang kita harus lakukan adalah kita klik di solve. Kita klik skor KD saja. Oh, kita harus melakukan fix geometri dulu sebelumnya. Terjadi error pada geometrinya. Untuk error seperti itu wajar ya, penonton dan juga teman-teman sekalian. Kita harus melakukan fix geometris kalau misalkan di QGIS. Mari kita lakukan. Kita sudah mendapatkan fix geometris. Kita lakukan skor KD ini. Kita di solve itu untuk semua, misalkan ada nilai 1 itu memiliki jumlah 100, itu nanti hanya akan jadi 1 saja. Penyederhanaan lah intinya, menjadikan 1 itu. Kita klik run. Ya mungkin di sini agak lama sedikit karena tumpukan dari itunya tadi juga banyak, dan juga ada 316 features kalau nggak salah tadi pada layer gabungannya. Oke, kita sudah mendapatkan hasil di solve. Oh, masih belum. Mari kita hapus saja dulu. Tadi ada error mungkin skor dan lain-lain. Kita di sini hanya butuh skor, kemudian itu kerjakan saja. Kita klik OK. Kita lakukan ulang di solve. Lalu mari kita Oke, di sini hanya ada skor 2, 3, dan 4 itu, teman-teman. Mari kita lakukan klasifikasi. Baik, tadi selanjutnya adalah kita melakukan klasifikasi, di mana di sini kita bisa melakukan klasifikasi SKL kemudahan dikerjakan. Kita ketahui bahwa nilai 2 itu adalah kurang, nilai 3 itu sedang, nilai 4 itu cukup. Di sini ada yang unik ya, teman-teman penonton dan juga sekalian ya, dimana di sini tidak ditemukan nilai 1 dan juga tidak ditemukan nilai 5. Hal ini mungkin wajar, dimana karena daerah klaster Tawangmangu itu mungkin terletak di kaki Gunung Lawu dengan ketinggian yang lumayan, kemiringan dan juga batuan dari vulkanis. Mungkin tidak ada yang kemudian dikerjakan tinggi dan tidak ada juga yang sangat rendah. Itu artinya masih dalam batas yang wajar. Setelah kita melakukan di solve tadi, kita melakukan klasifikasi juga. Kita selanjutnya melakukan seperti ini, di mana ada cukup, kurang, dan sedang. Kita urutkan saja kurang, sedang, dan cukup. Ini kita beri gradiasi warna spektral aja untuk membedakan. Kita invert. Oh maaf, kita invert ini aja. Yang kurang itu berarti warnanya merah,
dan paling baik nanti warnanya biru. Itu ternyata sedikit sekali yang memiliki klasifikasi cukup. Di sini yang memiliki banyak klasifikasi cukup, sedang, dan kurang. Terutama kurang itu ternyata memang terletak di hampir ke puncak Gunung Lawu seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial kali ini. Yang pertama tadi adalah SKL morfologi, dan ini adalah SKL kemudahan dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.